Nusantara terletak di sekitar garis khatulistiwa dan cincin api, menjadikan Nusantara sebagai daerah tropis dengan banyak gunung aktif. Kedua berkah tersebut menjadikan wilayah ini memiliki tanah yang subur, tempat tumbuhnya berbagai flora dan fauna yang eksotik. Salah satunya yaitu rempah-rempah. Keajaiban bumbu masakan ini ternyata sampai ke hidung orang Eropa. Rasa dan aromanya yang sedap mengundang para pelancong Eropa untuk datang ke Nusantara. Semula niat kedatangan mereka untuk berdagang. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul etikat buruk untuk menguasai Nusantara. Perlawanan datang dari seorang putra bangsawan Kesultanan Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Akibat tindakan semena-mena penjajah Eropa Belanda, beliau mengorbankan semangat perlawanan. Perang tersebut oleh Belanda disebut dengan The Java Oorlog atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. Untuk mencegah sisa pasukan Diponegoro memberontak, Belanda menggunakan taktik benteng stelsel atau aturan benteng. Strategi ini mewajibkan daerah yang sudah dikuasai oleh Belanda untuk dibangun sebuah benteng pertahanan. Halo, Sobat Sadar Lestari, saya Diki, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Sejarah. Dan sekarang, saya ada di Benteng Pendem Ngawi. Situs Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem, warga sekitar menyebutnya, terletak di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Ngawi. Nama Van den Bosch diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 Johannes Graaf van den Bosch yang memerintah antara tahun 1830 hingga 1843. Sedangkan nama Benteng Pendem ini diberikan oleh warga sekitar karena benteng yang dikelilingi oleh gundukan pasir atau tanah sehingga seolah-olah benteng ini terpendam. Benteng ini dibangun pada 1839 dan selesai pada 1845. Tujuan dibangunnya benteng ini untuk menghalau sisa perlawanan pasukan dari Diponegoro. Salah satu sisa pasukan Diponegoro yang di Ngawi adalah prajurit Wirotani. Antara tahun 1830 hingga 1870, Benteng Pendem berfungsi sebagai pos jaga untuk mengawasi kebijakan tanam paksa. Benteng Pendem dibangun pada posisi yang strategis. Dibangun di antara pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun. Pada tahun 1926, Benteng Pendem beralih fungsi menjadi Land of Funding Hestig atau Lembaga Pendidikan Negara. Tujuannya untuk menampung anak-anak keturunan Indo-Belanda yang memiliki catatan kejahatan kriminal. Memasuki tahun 1942, masa kedudukan Jepang di Hindia Belanda, pada tahun 1943 hingga 1945, fungsi Benteng Pendem sebagai camp internian atau camp tawanan yang dikhususkan untuk menawan pihak sipil ataupun militer dari orang-orang Belanda yang tidak mengakui kedudukan Jepang di Hindia Belanda. Nah, pada saat itu tercatat Benteng Pendem pernah menampung sekitar 2.313 tawanan. Memasuki masa kemerdekaan, Benteng Pendem di bawah naungan Yon Armet 12 Ngawi. Pada masa dewasa ini, Benteng Pendem sudah dibuka untuk umum sebagai sarana wisata dan edukasi bagi masyarakat luas. Baik, setelah kita mengetahui secara singkat mengenai Benteng Pendem, selanjutnya kita akan berkeliling di sekitar sudut-sudut Benteng Pendem. Oke ya, terlebih dahulu kita bertemu dengan salah satu narasumber. Boleh dikenalkan asal dan namanya dari mana? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Anza Dikiasa. Saya ini orang Ngawi tapi kuliah di Universitas Indonesia jurusan Arkeologi. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih bangunan yang ada di belakang kita ini?
Oh ya, jadi kalau misalkan kita mau ke benteng ini, pertama kita akan disambut oleh bangunan penghalang, yaitu parapet atau namanya breastwork. Nah, parapet ini digunakan sebagai penghalang kalau misalkan ada musuh yang mau masuk ke dalam benteng. Nah, nggak cuma itu aja, si parapet ini juga digunakan sebagai penghalang pandangan dari bagian depan ke bagian dalam benteng. Nah, kalau misalkan kita lihat dari peta Belanda yang dibuat di tahun 1800-an, sebenarnya benteng Pendem ini punya 2 parapet. Nah, yang pertama itu ada di sisi ini, yaitu di sisi barat daya tempat kita berdiri ini, dan yang kedua ada di sisi tenggara, yang mana sekarang ada bangunan LP atau Lembaga Permasyarakatan Khusus yang masa tahanannya itu udah hampir habis. Oke, berarti bangunan parapet benteng Pendem Ngawi ini ada 2 ya, di sisi sini dan di sisi samping benteng. Oke. Nah, kita sudah sampai nih di gerbang utama dan masuk benteng Van der Bos. Oke, mungkin bisa diceritakan sih bagaimana sejarah dan fungsinya pada lalu terkait gerbang utama ini. Oke, jadi kan kita udah di gerbang utama nih. Nah, jadi gerbang utama ini tuh menghadap ke barat daya, sama kayak parapet tadi. Nah, gerbang utama ini digunakan sebagai pintu atau akses utama untuk keluar masuk penghuni benteng. Nah, dulu waktu tahun 2017 itu di gerbang utama ini pernah dilakukan ekskavasi oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Dan dalam ekskavasi itu akhirnya diketahui bahwa di gerbang utama ini dulunya pernah ada jembatan angkat. Dan jembatan angkat itu pada umumnya memang lazim dijumpai di benteng-benteng yang ada di benua Eropa. Lalu untuk fungsinya sendiri, jembatan angkat ini digunakan untuk menghalangi musuh agar mereka nggak bisa masuk ke benteng, karena di bagian luarnya itu ada parit. Nah, untuk mengetahui adanya jembatan angkat ini, kita dapat tahu dari adanya 2 reduksi yang berfungsi sebagai katrol untuk mengangkat dan menurunkan jembatan angkat. Memasuki area utama dalam benteng, kita dapat melihat kantor utama. Nah, yang paling unik dari bangunan kantor ini menggunakan gaya arsitektur Indies Imperial Style. Nah, arsitektur Indies Imperial Style ini dipopulerkan oleh Jenderal Herman William Daendels yang pada saat itu menjabat antara tahun 1801 hingga 1811. Gaya arsitektur Indies merupakan perpaduan antara budaya Eropa, budaya Indonesia, dan budaya Tionghoa. Ciri khas dari arsitektur Indies yaitu adanya emperan yang luas seperti ini, kemudian atap bangunan yang ditopang oleh pilar bergaya Yunani atau lebih dikenal dengan nama pilar Doria. Untuk menghindari area ruangan di dalam lembab, maka Belanda mendesain jendela dan pintu pada bagian kantor ini dengan ukuran yang lebih lebar dari seperti bangunan-bangunan biasanya. Fungsinya agar sirkulasi udara dari luar ini dapat masuk dengan lancar ke dalam bangunan. Tepat di depan kantor utama, di depannya ada kantor komandan. Fungsinya sebagai tempat untuk beristirahat para perwira dan para pejabat. Pada bagian dalam benteng terdapat makam seorang tokoh pejuang bernama Kiai Muhammad Nur Salim. Berdasarkan cerita rakyat, beliau merupakan tokoh pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Pada saat melakukan perlawanan atas penindasan melawan Belanda, beliau ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke benteng Pendem Van den Bos. Karena kesetiaannya, beliau tidak mempan dibunuh dengan berbagai senjata. Akhirnya beliau diikat dengan tali tambang, kemudian dikubur hidup-hidup. Tepat saya berdiri di sini, lantai 2 bangunan barak. Bisa dilihat, ini adalah lantai 2 bangunan barak. Barak sendiri yaitu tempat istirahat untuk prajurit dengan golongan atau pangkat yang rendah. Selanjutnya terdapat bangunan dapur yang berfungsi untuk mensuplai makanan kepada seluruh penghuni benteng.
Benteng Pendem Van der Bos merupakan bukti bahwasanya pernah ada kekuasaan asing di bumi Nusantara. Kedatangan bangsa asing yang semena-mena membuat munculnya perlawanan seperti Pangeran Diponegoro, Ki Haji Nur Salim, dan prajurit Wirotani. Kita sebagai penerus bangsa seharusnya menjaga semangat perjuangan tersebut. Hai, saya Diki Putra Sindra sebagai sutradara. Saya Ilham Mahlul Fadli sebagai kameramen. Dan saya Azza Fetiasa sebagai narasumber. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.